Oke guys, 1, 2, 3, 4, 5. Welcome back to Nvlogs. Oke, kita lanjut ya. Kali ini gue bakal ngasih gambaran dan lalu kita analisa pasangan gayanya ya. Oke, jadi perhatikan gambar sebagai berikut ini. Ini maksudnya gambar yang udah gue gambar yang ini. Oke, udah perhatiin ya. Coba dilihat ada apa aja di situ. Nah, misalkan di soal adalah ternyata analisa lah. Jadi di soal suruh analisa pasangan-pasangan gaya pada kejadian balok tali tersebut yang sebagai aksi reaksi. Oke, siap. Kita jawab ya. Nah, yang pertama itu ada pasangan antara T2 dan K2. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah K1 dan T1. Jadi ada tegangan tali kan, T1 T2. Oke. Nah, yang bukan tegangan tali, yang bukan bagian tegangan tali, itu ada K1 dan K2. Nah, ceritanya di sini itu dalam keadaan setimbang. Oke. Jadi apa yang terjadi kalau keadaannya setimbang? Yang terjadi adalah K1 sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan K2. Oke. Jadi nilainya sama tuh ya. Oke, barulah selanjutnya kita loncat udah sekarang ke gaya gesek ya. Selanjutnya adalah gaya gesek. Nah, itu sering disimbolkan sebagai Fs. Oke. Nah, gaya gesek itu misal gini. Saat kalian mendorong kardus yang berisi barang tertentu di permukaan kasar, pasti terasa lebih susah untuk didorong dibanding di permukaan yang licin, bukan? Mengapa demikian? Karena terjadi gaya gesek di permukaan yang semakin kasar. Nah, saat bendanya bergerak berlaku persamaan berikut, yaitu F dikurangi Fs sama dengan M dikali A. Oke. Jadi saat bendanya udah bergerak dan gaya gesek bekerja, di situ berarti F-nya itu F dikurang Fs. Oke. Sama dengan M dikali A. Nah, gue gambarin dulu nih contohnya ya. Oke, jadi itu ada dua contoh. Nah, yang atas adalah saat akan bergerak, sedangkan yang kedua adalah saat sudah bergerak. Misal ceritanya didorong pakai tali gitu ya. Ini ada talinya sama orang didorong gitu, diseret gitu. Nah, bendanya saat akan bergerak yang atas ini itu F sama dengan Fs. Saat bendanya sudah bergerak, F lebih dari Fs, lebih dari gaya geseknya gitu. Oke. Jadi gaya gesek adalah gaya dari kedua permukaan benda yang menyebabkan benda bergerak sesuai arah vektornya. Oke. Kedua permukaan. Jadi dari kedua permukaan yang lantainya maksudnya sama permukaan bendanya gitu ya. Gaya dari permukaan benda di lantai dengan gaya dari kedua permukaan lantai, yang satu permukaan lantai, yang satu permukaan bendanya gitu ya. Nih gue tulis dulu, gaya gesek itu gaya dari kedua permukaan benda yang menyebabkan benda bergerak sesuai arah vektornya. Benda bergerak sesuai arah vektornya. Jadi gaya dari kedua permukaan, maksudnya itu permukaan benda sama
permukaan lantainya gitu ya, kedua permukaan yang menyebabkan benda bergerak sesuai arah vektornya gitu ya. Nah, manfaat gaya gesek nih. Manfaat gaya gesek itu apa aja? Gue sebutin 3 nih ya. Yaitu pertama, menyebabkan roda bergerak ke depan. Jika permukaan sangat licin, roda akan berputar di tempat, slip gitu. Jadi jika permukaannya sangat licin, gaya gesek yang nggak ada. Untung aja ada gaya gesek itu, jadi rodanya bergerak ke depan, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya, memudahkan manusia untuk berlari. Oke. Yang ketiga adalah sebagai rem kendaraan, untuk rem kendaraan gitu ya, yang ketiga. Nah, oke guys, gitu aja. Nanti kita bahas contoh yang terakhir ya. Oke, see you in the next video. Bye.